Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Nurdianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi komputer, teknologi komunikasi, industri 4.0 dan bagaimana penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Baiklah, yang akan kita bahas pertama adalah apa itu teknologi komputer. Teknologi komputer adalah sistem perhitungan komputasi canggih yang dikembangkan dengan perangkat pintar untuk mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi komputer ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama, teknologi informasi, dan yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga berkualitas. Teknologi informasi memiliki 6 fungsi, yaitu yang pertama sebagai pengolah atau processing, yang kedua mengolah data atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi, yang ketiga sebagai menghasilkan atau generating, yang keempat sebagai penyimpan atau storage, yang kelima sebagai pencari kembali atau retrieval, dan yang keenam sebagai transmisi atau transition. Teknologi informasi memiliki tujuan, yaitu untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan selektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Teknologi informasi memiliki beberapa manfaat, contohnya di bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Kemudian ada juga di bidang industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan kecepatan yang baik. Sedangkan di bidang bisnis dan perbankan, dengan adanya teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju. Untuk militer, dengan adanya teknologi yang lebih maju, bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam. Untuk teknik dan pengetahuan, teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, hujan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Sekarang kita akan menuju materi berikutnya, yaitu tentang teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi mengacu pada semua alat yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi. Teknologi komunikasi memiliki sejarah yang sangat panjang, dan sejarah itu dimulai dari dulu-dulunya, zaman dahulu. Yang pertama adalah lukisan gua, di mana di gua-gua terdapat lukisan-lukisan di dinding dan di langit-langit gua. Selanjutnya simbol untuk komunikasi, di mana biasanya simbol untuk komunikasi ini dibuat di sebuah batu, jadi di batu itu diukir. Selanjutnya tanda asap. Nah, ini digunakan untuk mengirim pesan atau tanda bahaya gitu. Kemudian merpati membawa, maksudnya orang-orang dulu biasa menempelkan huruf kecil di leher burung merpati itu dan berharap mereka akan terbang ke penerimanya. Selanjutnya, sistem pos, di mana surat dikirim dari satu orang ke orang lain melalui layanan pos. Kemudian koran, di mana koran menjadi surat kabar mesin bentuk komunikasi yang luas digunakan pada masanya. Kemudian berlanjut ke radio, telegraf, telepon, televisi yang digunakan sampai sekarang, internet yang sedang kita gunakan juga, surel, pesan teks, dan media sosial.
Teknologi komunikasi memiliki peran dalam perkembangan berkomunikasi. Kemajuan dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi komunikasi telah membuat dampak besar pada cara berkomunikasi. Setelah bertahun-tahun lama, metode komunikasi telah berevolusi dari pesan teks sederhana dan panggilan audio menjadi panggilan video. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Industri 4.0. Industri 4.0 atau revolusi industri keempat merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan teknologi di dunia. Di Indonesia sendiri, perkembangan industri 4.0 sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain di bidang industri, Indonesia juga harus mengikuti tren. Sekarang materi yang terakhir yaitu bagaimana penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Pentingnya teknologi untuk dunia pendidikan itu sangat banyak, karena penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilan yang lebih menarik sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran. Manfaat teknologi dalam dunia pendidikan juga ada. Yang pertama itu menambah informasi, yang kedua meningkatkan kemampuan belajar, yang ketiga memudahkan akses belajar, yang keempat materi lebih menarik, dan yang kelima meningkatkan minat belajar. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan singkat saya ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.